Perkenalkan, nama saya Arina Nurul Saadah dengan NIM 860499701. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah filsafat ilmu dengan mempresentasikan dengan yang berjudul Pilar-Pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Pembahasan yang pertama yaitu tentang makna atau pilar dalam konteks pendidikan secara konseptual, yaitu pilar berarti tiang penyangga utama yang menopang suatu bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai landasan fundamental yang menjadi dasar sekaligus penguat dan penyelenggara sistem pendidikan. Dengan pilar pendidikan, kita akan menjaga arah, tujuan, nilai, dan keberlanjutan proses pendidikan sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itulah tadi fungsinya dari pilar. Kemudian ada fungsi utama dari pilar pendidikan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai fondasi utama. Pilar menjadi landasan teguh agar sistem pendidikan tidak mudah runtuh di tengah perubahan zaman. Yang kedua, sebagai penyangga sistem. Dengan pilar, kita dapat menopang seluruh kegiatan belajar, mengajar, dengan kurikulum, dan kebijakan pendidikan agar tetap terarah. Yang ketiga, yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan, yaitu pilar menjadi acuan bagi pendidik dan institusi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteksnya, di dalam Indonesia, pilar pendidikan dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan praktik yang menjadi fondasi penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu tokoh pendidikan kita, yang menyatakan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, budi pekerti, dan kemerdekaan belajar peserta didik. Oleh karena itu, pilar pendidikan harus mencakup aspek akademik, moral, sosial, dan budaya yang saling mendukung membentuk manusia yang utuh. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu beliau mengemukakan 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan sebutan tripartit pendidikan Among atau sistem Among. Prinsip ini berasal dari bahasa Jawa yang menggambarkan peran guru dalam proses pendidikan, yaitu ada ingarso sultulodo, yaitu di depan memberikan teladan. Arti prinsip ini adalah guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik di depan. Guru adalah model atau figur yang ditiru oleh siswa dalam perilaku, sikap, dan cara belajar. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menjadi contoh. Kita sebagai guru harus bisa menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan kita. Contoh aktual dari prinsip ini yaitu dengan kita guru yang menggunakan gadget secara bijak di kelas tanpa bermain game atau scrolling sosial media saat mengajar. Guru datang tepat waktu untuk menunjukkan disiplin yang tinggi, serta guru kita harus berbicara dengan santun dan menghargai setiap siswa. Yang kedua ada ing madya mangun karso, yaitu di tengah membangun semangat. Arti prinsip ini adalah guru mendampingi dan memotivasi peserta didik atau siswa agar aktif dan percaya diri di tengah proses pembelajaran.
Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi peserta didik. Guru memberikan dorongan kepada siswa dalam upaya membentuk karakter yang mulia. Kita sebagai guru juga harus bisa membimbing siswa untuk aktif, percaya diri, dan berani mencoba. Tidak takut ya. Contoh aktual dari prinsip ini yaitu adalah guru memberikan feedback positif yang saat siswa itu presentasi di kelas. Guru menggunakan media interaktif seperti video game atau edukasi untuk membangun semangat belajar supaya anak-anak juga tidak bosan ya. Serta guru yang mendorong diskusi aktif dalam forum online dalam memberikan apresiasi. Yang ketiga atau yang ke C yaitu ada Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Artinya yaitu arti prinsip ini adalah guru memberikan dukungan dan kebebasan pada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka dari belakang. Kita sebagai guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinovasi, menciptakan, berpikir kritis, memecahkan masalahnya sendiri, dan bekerja sama. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan berpusat pada peserta didik. Kita sebagai guru memberikan dukungan moral tanpa memaksa, membiarkan siswa belajar dari pengalaman mereka sendiri. Contoh aktual dari prinsip ini yaitu guru memberikan tugas proyek yang memungkinkan siswa memilih topik sesuai minatnya sendiri. Kita sebagai guru tidak boleh langsung memberi jawaban, tetapi memberikan siswa supaya bisa mencari solusinya mereka sendiri. Sebagai guru, kita juga harus memberikan kesempatan siswa mengembangkan kreativitasnya melalui media digital, karena kita hidup di zaman serba digital. Oke, kita lanjut ke diskusi yang ketiga, yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip dalam era digital. Yang pertama ada relevansi prinsip dari Ki Hajar Dewantoro di era digital, yaitu prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro tetap relevan di era digital karena prinsip ini bersifat universal dan fundamental. Bahkan prinsip ini justru makin penting di era digital sekarang, di mana kita butuh dasar yang kuat untuk filter informasi dan mengembangkan diri dengan cara yang tepat. Tentang relevansi masing-masing prinsip, ada yang pertama ada ingar sosing tulodo tetap penting karena guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi dan etika dalam digital. Yang kedua tadi ada ing madya mangun karso, yaitu tetap relevan karena dengan kita guru perlu membangun semangat belajar melalui media interaktif seperti video game edukasi. Yang ketiga ada Wuri Handayani, yaitu tetap bermakna karena peserta didorong lebih mandiri dan mencari informasi dan belajar menggunakan teknologi. Yang kedua ada tantangan penerapan dalam berbagai aspek. Yang pertama dalam pembelajaran daring. Setelah kita mengalami COVID, kita mengadakan pembelajaran daring, yaitu tantangan utamanya dalam pembelajaran daring harus fokus peserta didik seringkali lebih pada media sosial dibandingkan belajar. Yang kedua ada terdapat keterbatasan interaksi langsung, sehingga guru kesulitan menjadi teladan dan membangun semangat karena interaksi terbatas, yaitu via online. Yang ketiga, akses tidak merata, karena tidak semua siswa memiliki akses dan fasilitas belajar yang memadai. Contoh aktual dari tantangan pembelajaran daring ini yaitu siswa yang menonton YouTube atau bermain game saat kelas daring berlangsung. Guru sulit memberikan motivasi karena tidak melihat ekspresi secara langsung dari siswa tersebut. Serta siswa di daerah yang terpencil tidak bisa mengikuti kelas karena tidak adanya sinyal. Yang kedua ada literasi digital. Tantangan dalam literasi digital cukup signifikan. Yang pertama yaitu rendahnya literasi digital yang menyebabkan penyebaran hoaks dan penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, arus informasi yang sangat cepat, bebas, dan tidak terkendali, sehingga itu juga menjadi tantangan utama kita. Yang ketiga yaitu berkembangnya perilaku cyberbullying dan adikasi sosial media. Contoh aktual dari tantangan literasi digital yaitu siswa yang mudah percaya dan menyebar hoaks tentang pendidikan di grup WhatsApp-nya. Siswa yang menggunakan AI untuk menyalin tugas tanpa memahami materi, serta siswa yang mengalami tekanan mental karena komentar negatif di sosial media. Yang ketiga yaitu karakter peserta didik. Tentang tantangan bagi karakter peserta didik di era digital juga nyata. Yang pertama, menurunnya nilai-nilai karakter akibat paparan teknologi yang tidak terkendali. Yang kedua, berkurangnya interaksi sosial langsung menyebabkan lemahnya kontrol sosial. Yang ketiga, kurangnya pengawasan memberi dampak pada karakter
dan disiplin peserta didik menurun. Contoh aktual dari tantangan karakter yaitu anak-anak menggunakan gadget berlebihan sehingga menurunkan fokus belajar. Siswa yang kurang sopan santun karena terbiasa dengan komunikasi singkat, serta yang siswa malas mengerjakan tugas PR atau tugas dari sekolah karena mudah mencari jawaban di internet. Oke, kita memasuki peran dari guru, yaitu peran guru sebagai bersaing dengan teknologi yang lebih menarik bagi siswa. Yang kedua, kita sebagai guru harus menguasai teknologi untuk menerapkan prinsip di era digital. Yang ketiga, guru kita sebagai sulit mengawasi penggunaan teknologi siswa di luar jam sekolah. Contoh aktual dari tantangan peran guru yaitu guru generasi senior yang tidak menguasai platform pembelajaran online, sehingga guru mengalami kesulitan dan memberikan teladan etika digital karena mereka kurang memahami teknologi, serta siswa yang lebih percaya informasi dari YouTube daripada dari guru. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu refleksi bagaimana pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjawab persoalan pendidikan saat ini. Berdasarkan analisis di atas, menurut saya pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat menjadi solusi bagi persoalan pendidikan nasional saat ini. Berikut yaitu bagaimana refleksi ini bisa sebagai menjawab tantangan yang ada di atas tadi. Yang pertama yaitu solusi untuk pembelajaran daring. Untuk Ngarso Sungtulodo, guru harus menampilkan diri sepenuhnya saat daring, menunjukkan etika digital yang baik dan menjadi contoh penggunaan teknologi bijak. Untuk media Mengkus Karso, guru harus menggunakan tools interaktif seperti Quizzes, Google Classroom, dan edukasi untuk membangun semangat. Dan yang ketiga yaitu untuk Tuturi Handayani, guru harus memberikan tugas fleksibel yang memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai waktu dan kemampuan mereka. Oke, kita akan lanjut ke contoh aktual penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Contoh yang pertama yaitu dalam pembelajaran daring IPA dengan prinsip tripartit situasi. Guru IPA mengajar kelas daring tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Untuk Ngarso Sungtulodonya, guru datang tepat waktu, menunjukkan etika digital, tidak spam chat, tidak mengganggu, dan menjadi contoh penggunaan platform pembelajaran yang baik. Untuk Media Mangunkuarsonya, guru menggunakan video edukasi interaktif, memberikan pertanyaan pemantik di forum diskusi, dan memberikan apresiasi untuk setiap jawaban dari siswa. Untuk Tuturi Handayaninya, guru memberikan tugas proyek membuat video pendek tentang tumbuhan di sekitar rumah siswa, memungkinkan siswa memilih cara presentasi sesuai dengan minatnya sendiri.